Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, kasih Yesus berlimpah bagi kita semua. Di tengah keadaan ini, kita dapat melihat tangan Tuhan yang selalu menyertai kita. Masih dalam tema arahan Tuhan di masa penderitaan COVID-19 dan resesi ekonomi. Di dalam kitab Ibrani 12, 26, 29, firman Tuhan berkata, "Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga." Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Kita melihat banyak usaha-usaha yang tumbang. Pemberhentian kerja ada di mana-mana. Angka kriminalitas meningkat. Negara-negara mengalami kemerosotan ekonomi. Wabah COVID belum selesai. Bencana alam masih terjadi. Goncang, kacau, dan menakutkan. Kita sedang berada di masa yang penuh goncangan. Tetapi berbeda dengan gereja Tuhan, yaitu umatnya, tetap berada dalam posisi tidak tergoncangkan dan tak tergoyahkan. Kenapa kita tidak tergoncangkan dan tergoyahkan? Karena umatnya berjalan dengan iman dalam Tuhan dan kasih Tuhan yang besar yang selalu dinyatakan kepada kita, yang membuat umatnya tidak tergoyahkan meskipun dunia sedang mengalami goncangan. Tak tergoncangkan di tengah goncangan. Dalam 1 Yohanes 5 ayat 4-5. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Iman percaya kepada Yesuslah yang mengalahkan keadaan dunia yang terburuk sekalipun. Roma 8 ayat 35-39. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan atau ketelanjangan, atau bahaya atau pedang. Sebab ada tertulis, oleh karena engkau ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin, baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun segala makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Apapun yang terjadi, keadaan semakin buruk yang dialami tidak dapat memisahkan kasih Tuhan yang besar daripada kita. Tuhan tidak pernah berhenti mengasihi kita, dan kita tidak pernah luput dari kasih Tuhan, sebab Tuhan Yesus adalah setia. Ada iman dan kasih Tuhan pada kita cukup membuat berdiri teguh menghadapi tantangan masa yang berat ini. Anda bisa tak tergoncangkan di tengah goncangan. Perkuat iman Anda dan nikmatilah kasih Tuhan. Oleh karena itu, mari kita bersyukur atas semua rahmat-Nya yang selalu disediakan bagi kita. Kita bersyukur Tuhan adalah Bapa kita dan kita adalah anak-Nya. Bersyukur Tuhan adalah gembala kita dan kita adalah domba-Nya. Bersyukur Dia selalu menolong kita, menyelamatkan kita,
dan menyediakan segala yang terbaik untuk kita. Karena kita ini adalah milik kepunyaannya. Terlalu banyak rahmat Tuhan bagi kita untuk mengucap syukur. Mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang Allah kehendaki keluar dari perkataan-perkataan-Mu. Dengan mengucap syukur akan menenangkan pikiran kita yang selalu memaksakan diri harus berusaha keras agar semua yang kita ingini cepat tersedia. Memaksakan diri ini tidak baik. Ingat, masih ada Tuhan yang akan memenuhi kebutuhan kita indah pada waktunya. Selama Anda berusaha, Dia yang akan menyediakan jalannya. Dengan mengucap syukur membuat segala yang kurang akan menjadi cukup. Dengan mengucap syukur, menyadari segala yang kita belum miliki saat ini, membuat kita selalu berharap kepada Tuhan. Anda, kamu, kita semua adalah pribadi yang dikasihi Tuhan dan sangat berharga di matanya. Mengucap syukurlah senantiasa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.